Jadi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten itu adalah salah satu organisasi perangkat daerah yang membantu gubernur dalam tugas pokoknya untuk menangani persoalan-persoalan, permasalahan ketenagakerjaan dan transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten itu terdiri dari strukturnya sekretaris dinas, kepala bidang perencanaan dan pengantar kerja, kepala bidang hubungan industri, kepala bidang pelatihan dan produktivitas, kemudian kepala bidang pengawasan ketenaga kerjaan. Dibantu dengan satu UPT kelas A, yaitu Balai Latihan Kerja. Nah, ngomong-ngomong tadi soal perjalanan karir, Pak ya. Eh, dalam perjalanannya apa sih yang membuat Bapak tuh kemudian merasa oh, saya teh harus seperti ini gitu tuh. Apa memang ada dari latar belakang keluarga, misalkan motivasi dari orang tua kah, atau memang tekad sendiri untuk sampai ke titik ini tuh, Pak? Yang pasti doa orang tua yang mendoakan agar anaknya selalu sukses gitu ya. Itu yang utama, restu orang tua, terutama ibu gitu ya. Nah, ibu itu pusaka yang di dunia, Iya. dan saya sudah tidak punya dua pusaka itu. Ayah saya sama ibu saya sudah duluan berangkat, kalau kita juga nunggu giliran. Sebenarnya untuk jabatan dan karir itu yang ada dalam diri saya, pada saat saya ditugasi untuk suatu pekerjaan, saya harus laksanakan tugas itu dengan optimal. Dengan optimal. Walaupun awalnya kita tidak tahu apa dan bagaimana, tapi kewajiban kita untuk mengetahui yang banyak itu secara sedikit, yang yang banyak tapi sedikit, sehingga kita itu prinsipnya sesuai dengan prinsip waktu saya di pendidikan, spesialis yang generalis. Spesialis yang generalis. Tapi generalis yang spesialis. Oh iya iya. Nah, sehingga dari situ kan pengertiannya bisa macam-macam dalam perkiraan kita. Multi talent lah. Kita harus seperti itu Iya, karena iya. tadi misalkan contoh pribadi saya aja, saya lulusan APDN, otomatis pemerintahan. Iya, ikatan dinas. Yang kata orang lulusan APDN jadi camat. Ya kebanyakan. Tapi saya kan nggak pernah jadi camat, Oh, cuman iya. kerja di kecamatan aja pernah kerja tahu. Saya nggak pernah jadi camat. Kemudian masuk ke IP. Di IP itu saya ditugasi di jurusan keuangan daerah. Benda apa lagi kan begitu ya. Tapi dipelajari dan sebagainya, begitu Iya, kerja 8 tahun saya ngurusin keuangan daerah di kota Cilegon itu. Enggak 8 tahun lah, 10 tahunan lah gitu. 10 tahun. Ngurusin keuangan daerah itu, akhirnya ya akibatnya salah satunya ya kepala saya rambutnya rontok. Ini kan gara-gara ngeliatin angka duitnya nggak kelihatan gitu kan. Iya 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 iya. Nah kemudian saya di KPU, apalagi itu gitu kan. Jadi kayak loncat-loncat bidang ini ya. Jadi pada saat itu kalau ada peluang, ada kesempatan, maka kalau kita memang berniat untuk satu hal, kita harus tekadkan kita harus bisa. Harus bisa ya. Sehingga apapun kemampuan kita, selama itu masih bisa dipelajari, itu harus kita pelajari.
Kecuali kalau yang harus mutih puasa 40 hari 40 malam ngawiritnya lain, itu lain lagi tuh Iya, kan. iya, iya, iya. Kanuragannya Kan, apa gitu lain lagi. iya, iya. Ya ini Pak kan bisa jadi motivasi ya buat kawan-kawan khususnya generasi milenial Pak ya saat ini ya. Ya bekerja itu ya bukan hanya pada bidangnya aja, ketika ada kesempatan kenapa tidak gitu Pak ya. Jadi eh, saya ingat nasihat orang tua saya bahwa nasibmu Hmm. itu tergantung padamu, bukan Hmm. tergantung oleh orang. Sehingga kalaupun sekarang harus ada eh, orang dalam lah katakan Iya. gitu ya, saya nggak mengatakan itu salah, Ya. tetapi itu dijadikan pintu gerbang bahwa kalau saya sudah di sini, kata tanda petik dengan orang dalam dan lain sebagainya, ya tunjukkan kemampuan kita, Ya. sehingga kita tidak memalukan diri sendiri Dan orang yang dan bawa. orang yang bawa, Iya. gitu, Iya. koneksi-koneksi Iya, misalnya. koneksinya. Nah ini kan kebanyakan sekarang ini terjadi menggunakan koneksi, tapi kapasitas pribadi tidak terpenuhi. Nanti yang kita dapat cemoohan ke diri kita dan kepada koneksi yang kita bawa tadi. Nah, kemudian pada saat kita bekerja itu jangan malu untuk bertanya, Ya. bahkan ke staf bawahan, karena setiap orang itu punya kelemahan, setiap orang punya kelebihan, Ya. sehingga harus kita jalin kerjasamanya. Dan itu juga kan dasarnya juga karena ajaran agama Iya. yang mengatakan bahwa ibadah itu selain hablum minallah Hablum minan nas. juga hablum minan nas. Yes. Hablum minallah itu hal yang praktis. Mau jam 12 malam bangun sampai Iya. subuh itu urusan kita dengan Allah. Iya. Tapi kalau hablum minan nas berhubungan dengan orang, berkomunikasi dengan orang lain, berkontribusi dengan orang lain, ini perlu seni. Seninya itu mungkin ngobrol, salam, sapa gitu ya. Mendengarkan. Ya, kan itu yang agak sulit. Iya. Karena ternyata kenapa hablum minanas itu penting sampai Rasulullah menyebutkan senyum saja ibadah. Iya. Iya. Tetapi ternyata Rasulullah itu memberikan satu hal untuk kita kaji. Senyum itu ibadah pada posisi normal. Iya, iya, Hah? iya, 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 iya. Perut lapar, baru diomelin dosen misalnya, atau berantem di rumah, ya kan? Iya. Mata ngantuk, tiba-tiba orang ada ini, halo, Assalamualaikum, langsung kita ngeleos, yang pasti kita dapat kehinaan. Iya. Orang akan memaki kita misalkan, sompret tuh orang, gua sapa bukannya senyum malah ngelengos saja. Nah, itu Iya, pasti iya. gitu. Iya. Jadi ternyata senyum itu ibadah, tantangannya ada, tantangannya itu banyak. Dilarikan ke kehidupan juga akhirnya ya salah satunya kita jangan membuka persoalan hidup kita ke orang lain. Iya. Cukup kita sendiri yang memahaminya Iya. dan berbuat baiklah terus ke orang. Kan begitu ya. Siap. Ya, Ya, jangan itu- lama-lama nanya ini nanti jadi kayak kiai nanti urusan padahal Nggak mah. apa-apa, Pak. Enggak. Ya karena memang kalau juga bicara dunia ketenaga kerjaan ini kan ya sifatnya kalau itu kan lebih ke teknis, tapi juga para penonton ini kan butuh juga Pak motivasi-motivasi memang daripada orang-orang yang sudah menjalani prosesnya gitu. Nah, mungkin menginjak kepada ketenagakerjaan atau Disnakertrans sendiri. Pak boleh dong mungkin jelaskan mungkin ke kawan-kawan Disnakertrans Provinsi Banten itu apa sih Pak gitu? Jadi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten itu adalah salah satu organisasi perangkat daerah yang membantu gubernur dalam tugas pokoknya untuk
menangani persoalan-persoalan, permasalahan ketenagakerjaan dan transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten itu terdiri dari strukturnya sekretaris dinas, kepala bidang perencanaan dan pengantar kerja, kepala bidang hubungan industri, kepala bidang pelatihan dan produktivitas, kemudian kepala bidang pengawasan ketenagakerjaan. Dibantu dengan satu UPT kelas A, yaitu Balai Latihan Kerja, UPT Balai Latihan Kerja di Serpong, dan UPT kelas B, yaitu Kepala UPT Pengawas Ketenagakerjaan di 4 wilayah. Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Serang, Pandeglang, Lebak, dan Kota Tangerang Selatan. Nah, fungsi-fungsinya untuk sekretariat itu sebagai pendukung kegiatan-kegiatan kepala dinas dan kepala bidang lainnya. Di situ ada bidang umum dan kepegawaian yang membawahi tugas tentang urusan-urusan dalam rumah tangga, dalam kepegawaian, persuratan, arsip dan lain sebagainya, juga urusan keuangan. Dan juga ada fungsi perencanaan evaluasi pelaporan, PEP. Nah, bidang perencanaan dan pengantar tenaga kerja fungsinya adalah dia menyiapkan informasi tentang lowongan pekerjaan. Ya. Kemudian merencanakan penempatan tenaga kerja. Kemudian melakukan monitoring tentang lowongan-lowongan atau kesempatan-kesempatan kerja dari perusahaan. Ya, itu bagian dari itu. Kemudian di tugas tambahannya adalah menangani bidang ketransmigrasian. Jadi bidang ketransmigrasian. Kemudian bidang hubungan industri tugasnya adalah hubungan industri dan jaminan sosial. Ya, Jamsostek ya. Adalah merumuskan dan merencanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung terciptanya hubungan industri yang berimbang antara pemberi kerja dan penerima kerja. Ya. Kemudian juga mensosialisasikan dan memberikan jaminan bahwa setiap pekerja itu juga mendapatkan hak jaminan sosial yang harus diberikan oleh perusahaan. Kemudian bidang pelatihan dan produktivitas fungsinya adalah melakukan pelatihan-pelatihan kepada pekerja yang sudah bekerja, untuk meningkatkan produktivitas, untuk menghitung tingkat produktivitas di daerah. Kemudian juga menjamin akreditasi lembaga-lembaga pelatihan keterampilan LPK. Itu ada di bidang Latas. Bidang Latas. Kemudian di bidang pengawasan ketenagakerjaan adalah melakukan kegiatan-kegiatan dan program-program yang memastikan bahwa peraturan-peraturan tentang norma ketenagakerjaan, peraturan-peraturan yang terkait dengan kesehatan, keselamatan pekerja K3 di perusahaan itu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian menerima pengaduan dan menyelesaikan pengaduan dari pekerja ataupun pengusaha terkait dengan pelaksanaan norma dan K3 tadi yang dilakukan pemeriksaannya oleh pengawas. Pengawas ini ada pengawas yang punya brevet penyidik pegawai negeri sipil, juga pengawas ada yang punya brevet keahlian spesialis alat, apakah alat angkat-angkut, apakah alat bencana tekan dan lain sebagainya, itu ada. Kemudian fungsi Balai Latihan Kerja Industri adalah menyiapkan
calon-calon pekerja. Kalau tadi yang bidang pelatihan dan Oh, produktivitas, iya, iya. mereka yang sudah Yang bekerja sudah bekerja. untuk dilatih agar produktivitasnya naik. Naik, ya. Sedangkan Balai Latihan Kerja itu melatih calon-calon pekerja agar mempunyai kapasitas, mempunyai keterampilan Iya. yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia usaha Dunia dan usaha. dunia industri. Sehingga di BLK itu juga ada kerjasama BLK dengan forum lembaga pelatihan dan industri. Oh, Sehingga di lulusan BLK kita sebagian, kalau ada anggota dari LPKI itu membutuhkan hmm. pekerja-pekerja yang baru, biasanya lulusan-lulusan kita itu menjadi prioritas untuk menjadi peserta wawancara pertama terhadap itu. Di lain pihak, lulusan BLKI kita juga diberikan 2 sertifikat. Oh, 2. Satu sertifikat BLKI-nya, satu lagi sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, berlaku 3 tahun. Nah, itu yang laku dijual di perusahaan, bahwa dia sudah punya sertifikat itu. Sekarang kan kalau kita secara pribadi punya sertifikasi tertentu, itu lebih dihormati, dihargai oleh perusahaan.